Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali bersama saya di dalam pembelajaran kali ini. Nama saya adalah Mas Rizky Anggun Adipurna Syamsunarno, dan saya biasa dipanggil Rizky. Hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya, saya akan memberikan materi terkait dengan manuskrip writing. Tujuan utama pembelajaran pada pertemuan hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya, secara umum mahasiswa dapat belajar bagaimana cara menulis manuskrip. Dan di dalam pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti secara gambaran garis-garis besar bagaimana dan apa itu publikasi. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat belajar bagaimana cara menulis introductions, method and result, serta discussion yang semuanya ini merupakan bagian dari publikasi. Dan mahasiswa diharapkan juga dapat mengerti isu-isu terkait dengan etik dan plagiarisme di dalam publikasi. Pada pertemuan kali ini, dan tentunya beberapa pertemuan berikutnya juga, metode yang ditampilkan atau yang disampaikan berupa kuliah dari dosen. Selanjutnya juga ada beberapa tugas yang akan saya berikan. Dan di akhir pembelajaran akan ada ujian akhir semester. Dan penilaian akan diberikan berdasarkan tugas, kemudian ujian, serta kehadiran dengan proporsi 50 banding 40 banding 10. Baik, kita akan mulai memasuki pembelajaran pertama, yaitu publication at a glance. Publikasi merupakan bagian dari proses penelitian. Tidaklah sempurna, belumlah selesai suatu penelitian apabila belum dipublikasikan ke orang lain. Mengapa demikian? Karena publikasi merupakan bagian dari yang terpenting, salah satu bagian yang terpenting untuk di mana seseorang atau satu grup penelitian mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat umum, kepada komunitasnya. Di sisi lain, publikasi juga memiliki kepentingan. Misalnya, bagi seorang dosen ataupun seorang peneliti, publikasi diperlukan untuk sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional misalnya, atau academic position misalnya. Bagi mahasiswa, publikasi ini jelas sangat diperlukan sebagai salah satu syarat kelulusan. Penelitian pasti membutuhkan dana. Nah, dana ini biasanya di-apply kan di dalam melalui research grant. Biasanya reviewer akan melihat track record dari peneliti tersebut ya. Kalau misalnya si peneliti ini sudah memiliki track record yang cukup panjang ya, yang ditandai dengan publikasi, biasanya peluang untuk menerima grant itu menjadi lebih besar. Hal lain yang terpenting di dalam publikasi adalah sebagai aktualisasi diri dari peneliti ataupun grup penelitiannya, sebagai media untuk mendapatkan rekognisi dan acknowledgement terhadap ekspertise yang kita miliki, baik itu dalam level nasional maupun di level internasional. Dan rekognisi ini tidak hanya bermanfaat untuk individu itu saja, tetapi juga bagi fakultasnya, bagi universitasnya, dan atau bagi institusinya. Publikasi merupakan bagian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah atau gaya selingkung merupakan parameter yang penting yang harus diperhatikan di dalam penulisan. Ada beberapa macam tipe publikasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah buku referensi. Buku referensi merupakan suatu tulisan yang dikemas dalam bentuk buku yang memiliki ISBN yang secara substansi pembahasannya
pada satu bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaharuan atau novelty, kemudian adanya metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi dari si penulis. Jenis publikasi berikutnya adalah monograf. Monograf merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang memiliki ISSN atau ISBN yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu yang sesuai dengan kompetensi dari penulis. Tentunya isinya juga harus memenuhi kaidah-kaidah sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Bedanya monograf dengan buku referensi, kalau monograf ini sifatnya lebih spesifik terhadap topik yang kita angkat. Misalnya kalau kita berbicara buku referensi, contohnya adalah yang sesuai dengan bidang saya. Misalnya bidang saya adalah biokimia, maka buku referensinya adalah buku biokimia. Ekspertise saya adalah metabolisme, sehingga monografnya adalah terkait dengan metabolisme. Tipe publikasi yang lain adalah jurnal. Jurnal nama lainnya adalah berkala ilmiah atau majalah ilmiah, merupakan suatu bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendikiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, dan mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, serta mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendikiaan, keilmuan, dan pandit yang dimuatnya. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai tipe-tipe publikasi. Yang pertama adalah jurnal nasional. Jurnal nasional harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama adalah karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, memiliki ISSN, memiliki terbitan versi online, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Jurnal nasional juga harus memiliki ketentuan ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan dan diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Untuk jurnal nasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Jurnal nasional juga memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan dari institusi yang sama begitu ya. Dan serta mempunyai dewan redaksi editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda. Indexing dari jurnal nasional itu sudah dilakukan oleh pemerintah di dalam web yang disebut dengan SINTA, yaitu Science and Technology Index. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, SINTA ini menentukan gradasi atau menentukan peringkat dari jurnal-jurnal yang nasional ya. Mulai dari SINTA 1 sampai SINTA 6. Dengan SINTA yang terbaik adalah SINTA 1. Penilaian ini berdasarkan akreditasi oleh lembaga akreditasi jurnal nasional, di mana di dalamnya memuat berbagai parameter-parameter yang harus dipenuhi oleh suatu jurnal ya. Sebagai contoh misalnya di sini Acta Medica Indonesiana merupakan salah satu jurnal yang memiliki reputasi yang baik secara nasional karena masuk di dalam peringkat SINTA 1 ya. Namun kalau kita lihat di sini selain SINTA-nya selain terakreditasi secara nasional, jurnal Acta Medica Indonesiana juga
terindeks di Scopus. Apa itu Scopus? Nanti kita akan bahas. Unpad sendiri sudah memiliki banyak jurnal yang terindeks di Sinta. Khusus untuk FK Unpad, saat ini sudah memiliki 4 terbitan jurnal yang terindeks di Sinta. Jurnal tersebut adalah yang pertama Majalah Kedokteran Bandung atau MKB yang masuk ke dalam Sinta 2. Kemudian International Journal of Integrated Health Sciences atau IJIS itu masuk ke dalam Sinta 3. Kemudian ada Althea Medical Journal yang masuk dan terindeks di Sinta 3, serta Jurnal Anestesi Perioperatif yang masuk ke dalam Sinta 2. Berikut saya akan menyampaikan bagaimana cara mengecek pemeringkatan berdasarkan Sinta. Anda bisa mencobanya nanti setelah presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah silakan Anda ketikkan sinta.ristekbrin.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya Anda pilih bagian source dan nanti akan keluar menu drop down seperti yang tampak di dalam kotak merah, dan silakan Anda pilih jurnal. Setelah Anda klik, maka akan keluar tampilan sebagai berikut ya. Anda bisa men-search ya, Anda bisa men-search atau mencari jurnal yang Anda hendaki pada kolom search ya. Misalnya di sini saya mengetikkan Majalah Kedokteran Bandung. Nanti setelah itu pencet yang ada gambar loop ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tertulis Majalah Kedokteran Bandung, institusi yang mengeluarkan serta nomor dari ISBN-nya ya. Di sini Anda juga bisa mencari jurnal apakah benar terindeks atau tidak di Sinta dengan cara mengetik atau masuk ke laman ke jurnal yang kita mau ya. Misalnya saya ingin mengecek apakah MKB terindeks di Sinta atau tidak. Saya akan cari websitenya, website dari MKB. Setelah itu silakan Anda cari logo wayang bertuliskan Sinta yang biasanya ada pada bagian indexing dari satu laman web jurnal nasional. Di sini saya akan mengklik pada bagian yang di dalam kotak merah. Di dalam setelah diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini akan muncul di jurnal atau di lembaga indexing mana saja MKB terindeks ya. Di sini ada gambar wayang ya, bertuliskan Sinta. Kemudian saya akan klik gambar ini, lalu akan muncul tampilan seperti berikut ya. Akan muncul dan keluar hasil pemeringkatan. Di sini tertulis Majalah Kedokteran Bandung termasuk ke dalam Sinta 2 ya, Sinta 2. Anda pun bisa mencari di dalam kolom search di sini, baik itu topik yang Anda mau atau barangkali peneliti yang Anda tuju di bagian atau di kolom search. Kita akan membahas mengenai publikasi internasional. Menurut jenisnya atau reputasinya, publikasi internasional dibagi menjadi 3, yaitu publikasi bereputasi tinggi, kemudian publikasi bereputasi sedang, publikasi bereputasi rendah. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar istilah Scopus ya. Nah, Scopus ini masuk ke dalam publikasi bereputasi tinggi. Nah, selain Scopus, ternyata di dunia ini banyak sekali lembaga-lembaga pengindeks jurnal internasional ya. Mulai dari PubMed, kemudian ada Copernicus, kemudian ada Springer Link dan lain sebagainya. Dan yang dipegang atau dipahami oleh pemerintah saat ini khusus untuk penilaian reputasi suatu jurnal adalah Scopus ya. Mengapa Scopus?
Ya, karena Scopus ini merupakan, bisa mencakup banyak publisher di dalamnya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa, publisher-publisher yang ternama seperti Elsevier, kemudian, Taylor Francis dan sebagainya, itu terindeks di dalam lembaga, pemeringkatan Scopus. Nah, Scopus sendiri memiliki berbagai, banyak, tipe dari publikasi ya. Mulai dari artikel ini bisa berupa original research atau opinion, kemudian ada buku juga, chapter buku, conference paper, editorial, erratum, letter, dan note ya. Nah, ini adalah jenis-jenis tulisan atau jenis-jenis karya tulis yang bisa terindeks melalui lembaga Scopus. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara mengecek Scopus indexing jurnal ya. Caranya adalah silakan Anda ketikkan scopus.com, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya silakan klik source. Setelah diklik maka akan keluar hasil seperti ini ya. Pada halaman ini Anda bisa memasukkan nama jurnal yang Anda tuju secara benar. Artinya tidak boleh ada kurang huruf misalnya begitu ya. Jadi pastikan bahwa nama jurnal yang Anda tulis itu sudah benar. Anda bisa tuliskan di kolom title ya. Enter title dan jangan lupa pada kolom yang sebelah kiri pilih title ya. Pilih title terlebih dahulu. Di pada kolom berikutnya masukkan nama jurnal yang Anda tuju. Ya, misalnya di sini adalah Akta Medica Indosiana. Kalau Anda sudah menuliskan dengan benar, maka akan keluar suggestion seperti tulisan biru di bawah ini. Ya. Selanjutnya, silakan klik Find Sources. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Anda bisa melihat di sini pada kotak merah ini ada bacaan 65%. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil ya. Kuartil-kuartil ini didistribusikan sebagai berikut ya. Q1 itu nilai persentasenya adalah 100 sampai 76. Q2 51 sampai 75, Q3 26 sampai 50 dan Q4 0 sampai 25. Nah, di sini kita lihat bahwa Akta Medica Indosiana itu nilainya adalah 65%. Artinya masuk ke Q2 ya, artinya masuk ke dalam Q2. Nah, berikutnya adalah kita bisa mengklik tulisan tadi, nama jurnal tadi, kemudian akan keluar tampilan detail dari jurnal tersebut ya, meliputi coveragenya dari tahun berapa sampai tahun keberapa, kemudian publishernya siapa. Di sini kalau Akta Medica Indosiana itu adalah dari Indonesia Society of Internal Medicine, ya, nomor ISSN-nya dan detail dari kuartilnya ya. Di sini Akta Medica Indosiana hanya memiliki satu kategori ya, medicine. Nah, biasanya ada beberapa jurnal yang memiliki beberapa kategori. Ya. Penilaian kuartilnya kita ambil yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya ada ya 65, kemudian ada di bawahnya ada 40 misalnya seperti itu, maka kita ambil yang tinggi yaitu 65% ya. Misalnya. Nah, berikutnya adalah kita juga harus mengetahui bagaimana cara menghitung H-index dosen atau peneliti. Mumpung kita masih berada di website Scopus ya, masih terkait dengan Scopus juga. H-index ini sangat penting bagi seorang dosen atau peneliti di dalam tujuan tertentu. Misalnya yang paling penting bagi saya ya, seorang peneliti atau bagi seorang dosen adalah untuk mengapply hibah Simlitapmas ya. Nah, hibah Simlitapmas itu kalau seseorang memiliki H-index lebih dari 4 untuk kategori apa kategori yang peneliti yang di luar sosial begitu ya.
itu bisa meng-apply 4 eee, 4 proposal ya, terdiri dengan maksimum 2 sebagai pengusul utama ya, sebagai peneliti utama. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, maka dosen hanya bisa meng-apply maksimal 2 proposal. Oke, bagaimana caranya untuk mengecek H-index? Silakan Anda ketikkan scopus.com, kemudian pilih author search ya. Setelah Anda pilih author search, maka akan keluar seperti ini ya. Di sini saya akan ketikkan nama dari eh, peneliti atau nama dari dosen yang ya, kita tuju. Misalnya di sini saya ketikkan Ali Sabana ya, Dokter Bakti Ali Sabana. Dokter Bakti ini merupakan salah satu peneliti yang prominent di Fakultas Kedokteran Unpad dan memiliki H-index yang tertinggi di Unpad begitu ya. Sehingga saya mengambil sebagai contoh. Jadi di sini saya akan ketikkan author last name. Jadi kita harus tahu nama belakangnya siapa ya. Di sini satu ketikkan Ali Sabana. Kemudian untuk nama depannya opsional. Ya, misalnya Bakti, Anda bisa nulis nama lengkapnya Bakti, atau kalau Anda ragu ini pakai bagaimana cara penulisannya, cukup ketikkan huruf B saja di depannya ya. Setelah itu Anda klik search, dan setelah search Anda klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tertulis hanya ada satu nama Ali Sabana gitu ya, dengan huruf B Bakti, dan di sini kita lihat H-indeksnya adalah 31 ya, sangat tinggi ya, 31. Berarti beliau memiliki reputasi yang tinggi begitu ya, karena H-indeksnya lebih dari sangat luar biasa tinggi begitu. Nah, berikutnya adalah kita akan kita bisa mengecek lebih detail publikasinya apa saja begitu ya. Kemudian track record publikasi di Scopusnya seperti apa dengan cara mengklik nama Dokter Bakti pada kolom di slide sebelumnya. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini ya. Di sini kita melihat bahwa Dokter Bakti itu sudah mulai dari tahun 2002 begitu ya, sudah mulai mempublikasikan karya tulisnya dengan jumlah paper itu hampir dengan jumlah paper 152 dokumen. Luar biasa sekali ya di sini ya. Sangat aktif sekali di dalam Dokter Bakti di dalam menulis jurnal internasional, terutama yang terindeks Scopus. Nah, adapun beberapa permasalahan terkait publikasi terindeks Scopus yang biasa ditemukan. Yang pertama adalah indexing di Scopus dan di Simago berbeda. Nah, apalagi itu Simago nanti kita akan cek ya, nanti akan saya sampaikan. Prinsipnya adalah apabila terdapat perbedaan indexing di Scopus dan di Simago, maka patokannya adalah Scopus ya, karena Scopusnya adalah sumber langsung dari pendistribusian kuartil suatu jurnal. Permasalahan yang lain adalah nama jurnal tidak terindeks di Scopus, tapi mengapa dibilang tidak terindeks di Scopus? Nah, Anda harus berhati-hati dengan istilah jurnal piracy. Silakan di googling nanti apa itu jurnal piracy. Namun prinsipnya adalah dikatakan jurnal piracy bila ada satu jurnal namanya yang digunakan itu sama dengan nama jurnal yang ada di Scopus ya. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata publisher dan nomor ISSN-nya berbeda gitu ya. Sehingga solusinya adalah sebelum Anda memasukkan suatu artikel atau karya ilmiah Anda ke dalam suatu jurnal, pastikan dulu kesesuaian antara publisher dan nomor ISSN-nya. Kan Anda tidak mau kalau misalnya Anda sudah capek-capek menulis gitu ya, sudah bekerja keras melakukan penelitian berbulan-bulan, ternyata hanya bisa dimuat di jurnal yang tidak baik begitu.
Nah, sekali lagi mohon dapat dipastikan bahwa jurnal yang Anda tuju itu sama dengan nama jurnal yang di Scopus berikut dengan publisher-nya dan nomor ISSN-nya. Nah, kemudian ada satu kasus di mana ada suatu jurnal sebelumnya terindeks Scopus, tetapi uh, kemudian saat ini dikatakan tidak terindeks di Scopus lagi. Nah, Anda mesti ingat bahwa sebagai lembaga indexing, Scopus memiliki hak untuk menentukan layak atau tidaknya suatu jurnal masuk ke dalam indexing mereka. Ya, secara reguler mereka biasanya mengecek ya kualitas dari publikasi dari suatu jurnal. Kalau misalnya jurnalnya itu apa namanya ya, dalam tanda kutip mengejar setoran misalnya begitu ya, artinya semakin mereka menerima berbagai macam jurnal, berbagai macam tulisan, tidak disaring atau proses review artikelnya itu sangat minim sekali. Nah, maka siap-siap ya, siap-siap jurnalnya akan di-ban oleh Scopus. Sehingga Anda harus memastikan sekali lagi kualitas dari jurnal yang Anda tuju ya. Anda bisa mengecek ke laman jurnal yang Anda tuju, Anda bisa mengecek berapa banyak sih mereka menerima suatu artikel ya. Biasanya kalau jurnal yang tidak terlalu care dengan reputasinya dan hanya mengejar dolar yang masuk begitu ya, maka biasanya mereka dalam satu kali publish itu mengeluarkan banyak sekali artikel begitu, bisa sampai 50-100 artikel begitu ya dalam waktu sebulan, dan ini sangat berbahaya sekali ya, karena semakin banyak jurnal yang masuk tidak disaring, maka sudah dipastikan kualitasnya juga tidak terjamin ya. Anda juga patut untuk curiga apabila eh, Anda juga patut curiga jurnal ini tidak terindeks atau jurnal ini reputasinya tidak bagus adalah ketika Anda mensubmit suatu artikel ke dalam satu publisher atau satu jurnal, kemudian tiba-tiba Anda langsung diterima begitu ya. Kemudian langsung diterima. Nah, itu Anda sudah memastikan, Anda sudah harus berhati-hati uh, dan berhati-hati bahwa jurnal ini mungkin atau si publisher ini mungkin tidak menerapkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik begitu ya, sehingga tidak ada proses seleksi jurnal, tidak ada proses seleksi artikel ya. Nah, Scopus mengeluarkan uh, suatu jurnal dari indexing mereka ya, itu biasanya Scopus akan mengeluarkan semacam pemberitahuan yang disebut dengan Scopus Discontinued Coverage ya. Dan supaya Anda tidak terjebak di sini di dalam jurnal-jurnal yang sudah tidak terindeks di Scopus lagi, maka Anda disarankan secara rutin untuk mengecek list Scopus Discontinued Coverage ya, atau identitas jurnal pada Scopus ya. Anda bisa googling gitu ya, Scopus Discontinued Coverage, nanti akan keluar dan itu biasanya diupdate dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini adalah contoh jurnal yang tidak terindeks Scopus lagi ya. Anda bisa mengecek misalnya Anda untuk memastikan ini jurnal masih terindeks Scopus atau tidak ya. Sebagai contoh adalah misalnya International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Silakan Anda masukkan seperti pada slide sebelumnya begitu ya. Cara mengecek suatu jurnal terindeks Scopus atau tidak. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya ada tulisan N_A. Nah, ini Anda sudah mulai curiga nih. Ini jangan-jangan sudah tidak terindeks Scopus lagi. Nah, Anda klik nama jurnalnya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini tertulis coverage discontinued in Scopus ya. Jadi dan di atasnya ada tulisan Scopus coverage years from 2009 to 2017 ya. Jadi artinya bahwa jurnal ini masih terindeks Scopus untuk publikasi antara rentang waktu 2009 sampai 2017. Di luar dari ini, maka sudah tidak di-cover lagi oleh Scopus.
Tadi saya menyampaikan ada lembaga lain, Simago ya, Simago, Journal Ranking atau Simago JR ya. Nah, Simago JR ini merupakan, suatu lembaga pemeringkatan yang mengambil datanya dari Scopus juga sebenarnya. Jadi, dan biasanya kalau untuk langkah awal di dalam screening jurnal, Anda bisa mengecek di, Simago Journal Ranking ya, untuk initial assessment. Jadi saya pengen tahu kan kalau masuk Scopus mungkin, eee, Anda, belum familiar gitu ya, boleh bisa pakai Simago JR dulu. Dan biasanya tampilannya kalau misalnya sudah terindeks di Simago JR atau di Scopus, dia akan di halaman jurnalnya akan muncul, mmm, gambar seperti di bawah ini ya, seperti di bawah ini ada tulisan Q-nya Q berapa gitu ya, kemudian skornya berapa begitu ya. Nah, bagaimana cara mengecek, jurnal di Simago? Silakan Anda ketikkan simagojr.com, kemudian klik nama jurnal yang Anda mau. Di sini saya tulis misalnya PLOS ONE ya. PLOS ONE saya tuliskan, nanti akan muncul, tampilan seperti ini. Oh, ada PLOS ONE, ternyata, di Simago JR juga sudah terdetek. Artinya, berarti, ada kemungkinan ini aman ya. Nah, kemudian saya klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat misalnya sebagai, contohnya di, PLOS ONE, eee, akan muncul, gambar seperti ini ya, akan muncul gambar seperti ini dan kalau kita scroll ke bawah, akan muncul, gambar seperti, di bawah, pada gambar yang kedua yang di bawah, ada kotak-kotak gitu ya. Nah, yang hijau-hijau ini adalah, eee, gambar dari, kuartilnya, kuartil berapa gitu, Q berapa dia. Kalau hijau biasanya Q1 ya, kemudian nanti ada lagi kalau merah biasanya Q4 gitu ya. Jadi, kalau Anda ragu ini Q berapa, nanti kalau di laman websitenya di Simagonya, silakan Anda gerakkan kursor Anda ke panel panel ini, ke gambar panel yang panel hijau ini, nanti akan keluar, Q-nya Q berapa. Nah, tadi selain dari Scopus, ternyata juga ada beberapa publikasi publikasi internasional yang terindeks di jurnal di lembaga pemeringkatan yang lain, tetapi masuk ke dalam, reputasi ringan dan sedang ya. Sebagai contoh di sini, untuk bereputasi sedang, biasanya yang terkenal gitu ya, lembaga indexingnya adalah DOAJ, EBSCO, PubMed ya. Sedangkan yang bereputasi rendah, eee, biasa ada di sini contohnya adalah Google Scholar ya, kemudian IP, Indonesian Publication Index ya, dan lain sebagainya ya. Ini Anda bisa mengecek di sini. Oh ya, dan untuk bereputasi tinggi sebenarnya juga ada beberapa lembaga pengindeks yang lain ya, misalnya di sini ada Thomson Reuters ya, ada misalnya ada Thomson Reuters ya, Thomson Reuters juga bisa digunakan, jurnal-jurnal yang terindeks di Thomson Reuters juga masuk ke dalam, bereputasi tinggi. Jadi selain Scopus tadi, juga ada Thomson Reuters yang bisa digunakan, eee, sebagai indikator bahwa jurnal tersebut masuk ke dalam jurnal bereputasi tinggi. Cukup sekian, presentasi pada hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk mengikuti course-course sebelumnya ya. Silakan apabila Anda ragu dapat, menghubungi secara langsung, ke saya baik melalui email maupun melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.